Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Saya menyapa juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Shalom. Haleluya. Kita berjumpa lagi di minggu pagi hari ini, di mana kita akan bersuka cita, di mana kita akan menyembah Tuhan pagi hari ini. Amin. Berapa banyak yang bersuka cita? Saya mau lihat tangan-tangan yang terlambaikan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah dulu bagi Allah kita. Haleluya. Boleh tengok ke kiri dengan kanannya dulu. Haleluya. Wajah-wajah yang sukacita luar biasa pagi hari ini. Boleh sambil bilang sukacita Tuhan luar biasa. Sukacita Tuhan luar biasa. Haleluya. Sebentar kita akan memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang untuk setiap kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami datang pagi hari ini hanya menyembah nama Yesus saja di tempat ini. Sebab nama Yesus saja yang kami agung-agungkan. Sebab nama Yesus saja yang kami tinggi-tinggikan sepanjang hari, sepanjang waktu. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, sebab kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kami bawa hati kami pagi hari ini Tuhan. Kami mengagungkan Sang Raja yang begitu besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Lawat setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah ya Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu memulihkan kami. Oh, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Diagungkan dan dipuji. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, sebab kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan, dipuji. Datanglah kerajaan-Mu.
benar Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, di hari Minggu yang indah ini Tuhan. Kami boleh berkumpul kembali Tuhan di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh beribadah Tuhan. Baik kami yang ada di gereja Tuhan secara onsite, dan kami juga berdoa juga yang beribadah secara online live streaming Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau-lah kami yang dahsyat Tuhan. Engkau melawat setiap kami Tuhan, tidak ada beda Tuhan. Baik kami beribadah di tempat ini maupun secara online, kami percaya Tuhan, Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, setiap pujian penyembahan kami Tuhan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, di dalam pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan, ada kuasa mujizat Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan Kau juga memberkati Tuhan setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Indra Sigar Laki nanti Tuhan, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, menegur kami Tuhan, menguatkan kami Tuhan, dan mengarahkan kami untuk selalu ada di dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati setiap kami. Biarlah ibadah hari ini boleh menjadi ibadah yang luar biasa Tuhan, bukan hanya sekedar ibadah yang biasa, tapi kami percaya Tuhan, hari ini boleh menjadi ibadah kami yang luar biasa Tuhan. Dan hamba-Mu tabiskan Tuhan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami yang akan kami naikkan bersama-sama. Bapa kami di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, silakan berkuasa di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau bagi kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Haleluya. Jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya rindu setiap kita boleh angkat pujian ini bersama-sama. Kemuliaan. Kami datang ada di tempat ini Tuhan, kami bawa hati kami. Kami setiap umat-umat-Mu, jemaat-Mu pada hari ini, pagi hari ini. Kami bawa sukacita penuh kami hanya untuk menyenangkan Tuhan saja. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Amin. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan. Saya untuk setiap kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Mari nyatakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan, dipuji. Oh Yesus, datanglah kerajaan.
Aduh. How great thou art. Thou art. Then sings my soul. My soul, my Savior. Cause you are my Savior, oh Lord. Biar nama-namamu ditinggikan selalu ya Tuhan. Yesus terlebih besar. Haleluya. Turun urapanmu bagi hari ini, bagi setiap kami. Hirarana labo, hiraramas, hirarana labo. Then sings my soul. My Savior God, to thee, how great thou art. Hirarana labo. Sama setiap kami, sama ya Tuhan. Then sings my soul. Yes, you are. Dear God, to thee. How great thou art. How great thou art. Saya dulu, mari sama-sama angkat tanganmu sembah Tuhan. Yes, masuk. Yes. Biar di tempat ini nama Tuhan saja yang ditinggikan. Mari jemaat Tuhan sembah Yesus, sembah Dia. Haleluya. Cause you are great, oh Lord. Then sings my soul. Then sings my soul. My Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. 'Cause you are great. How great thou art. How great thou art. Inilah tepuk tangan kemenangan kami. Ini sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini kami sudah masuk dalam hadirat Tuhan. Sebentar kami akan memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan saja. Turun api-Mu atas setiap kami siap bersuka cita bagi nama Tuhan. Karena di tempat ini, di mana-mana pun tempat, hanya nama Yesus saja yang kami yakin ditinggikan, yakin dibesar-besarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari setiap umat Tuhan yang siap memuji Tuhan sama-sama saya katakan. Amin. Haleluya. Sukacita luar biasa di tempat ini, amin. Sukacita luar biasa di tempat ini, amin. Kalau sukacitanya luar biasa, tepuk tangannya lebih luar biasa lagi bagi nama Tuhan. Berapa banyak yang siap memuji Tuhan di tempat ini? Haleluya. Tengok dulu kiri dengan kanannya. Sukacitanya luar biasa, bilang. Haleluya. Kita siap memuji Tuhan, amin. Aminnya kurang keras, katakan amin. Katakan wuh. Katakan wuh. Sorakan haleluya. Mari kita bersuka bagi nama Tuhan. Hei. Sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala semua, Kak. Hei. Sebab kita sudah terima kemenangan, amin. Kalau kemarin kita menyaksikan kalau Tuhan naik ke surga, bahwa hari ini kita percaya setiap kita dimenangkan, amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Dengan imanmu nyatakan, sebab kita bait kudusnya Tuhan. Kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Dengan iman nyatakan,
berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Mari jemaat Tuhan, hey! Kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, oh kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Berikan tepuk tangan di atas kepala semua, come on. Bisa lebih lagi bagi nama Tuhan, hey, haleluya. Mari sama-sama nyatakan lebih lagi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan kebesar dan hidup. Dengan iman-Mu nyatakan, hey, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota. Mari tangannya terus ke bawah semua kawan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Ini kami iman percaya ya Tuhan. Dimanapun kami berdiri, oh kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Hey, haleluya. Katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Jemaat Tuhan suaranya kurang kencang. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu. Bisa lebih lagi bagi nama Tuhan. Hey, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Hey, hey, hey. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Sama-sama nyatakan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Setiap kita umat-umat pemenang sama-sama nyatakan lebih lagi. Dimanapun kami berdiri, oh kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Gak peduli dimanapun saudara, dimanapun kami berdiri, oh kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan, di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu. Come on, sing on, hey. Kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi nama Tuhan. Kita dibakar dengan api sukacitanya Tuhan, amin. Sebab sukacita surga nyata ada di tempat ini. Siapa yang percaya boleh lambaikan tangannya. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi nama Tuhan. Hey, come on Jesse. Ha. Haleluya.
Sama-sama menyatakan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Woo. Mari sama-sama menyatakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Kau yang bersukacita mari angkat tanganmu. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sing haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Siap kita sama-sama kata Haleluya. Come on jemaat Tuhan. Saya yakin dan percaya bisa lebih lagi sukacitanya bagi nama Tuhan. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Sing haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Oh, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata. Katakan dengan nyari. Sukacita surga nyata penuhiku. Hey, haleluya. Oh, Yesus begitu besar. Woo! Haleluya, haleluya, haleluya. Berapa banyak yang bersukacita karena Tuhan? Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya, saya suka sukacita saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah dan yang ada di bawah, pasti sukacitanya luar biasa, amin. Katakan amin. Masih siap bersukacita bagi nama Tuhan? Sama-sama saya sorakan, wuuu, sorakan, wuuu, katakan haleluya. Udah cukup saudara, pagi ini kita udah dibakar dengan apinya Tuhan. Kalau kita sudah bersukacita, kalau kita sudah penuh dengan hadirat Tuhan, kita siap terima firman, amin.
Kita siap diajar oleh firman Tuhan untuk kita bisa melangkah langkah demi langkah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara yang datang ke tempat ini penuh dengan problema atau yang sedang bersuka cita, saudara, kita di tempat ini, kita ada sebagaimana kita ada. Karena Tuhan tidak pernah pandang bulu siapa kita. Karena kasih-Nya tidak pernah membeda-bedakan. Amin. Mari tundukkan kepala. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau dikenyangkan akan firman Tuhan. Untuk kita bisa melewati hari-hari kita hari demi hari. Kita melangkah bersama dengan Yesus Tuhan. Haleluya. Ini kami umat-umat-Mu Tuhan. Yesus. Sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Sebab bagi-Mu segala pujian hormat kami ya Tuhan. Kami pandang saja wajah Yesus. Mari sama-sama nyatakan. Kami bawa pujian kami Tuhan. Pujianku hanya kekuatan hadirat-Mu, sanggup menjaga hatiku. Kami dekat dengan-Mu. Izinkan kami sentuh hati-Mu saja dengan kesukaan-Mu Tuhan. Sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Bagi-Mu pujian, Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, sebab hanya hormat kemuliaan yang kami bisa berikan bagi-Mu. Kau Raja di atas segala raja, Kau Raja yang patut diagung-agungkan. Biar puji-pujian penyembahan kami menyerahkan hati-Mu. Biar puji-pujian penyembahan kami menggoncangkan
sorga. Kirararararararabo, katakan lebih lagi. Bagimu pujian, oh. Bagimu pujian, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau yang terbaik. Kau yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih atas hadirat-Mu. Terima kasih untuk semua sukacita-Mu. Terima kasih kalau sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan nyatakan, bagimu pujian. bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kau yang kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhan. Dengan lembut mari nyatakan lebih lagi. Bagimu pujian, Yes. hormat Yes, Tuhan. kemuliaan, Ini yang kami katakan dari hati kami. kebanggaan. Lagu ini ada kami percaya karena hikmat yang Tuhan berikan bagi kami. Lagu ini ada karena Tuhan mau kami dikuatkan oleh lagu ini. Kalau Tuhan saja yang terima segala pujian, kami tidak perlu khawatir tentang hidup kami. Kami tidak perlu khawatir tentang hari esok, bahkan hari kemarin. Karena kami tahu, kami percaya ada kepastian-kepastian yang luar biasa bagi nama Tuhan. Saya undang setiap kita boleh bagi berdiri bersama-sama. Haleluya. Hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhan. Yang seperti-Mu, Yesus Tuhan. Yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Haleluya. Sungguh janji-Mu bersinar dalam hidup kami, sehingga kami boleh hidup dalam terang Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, kami ada sebagaimana kami adanya. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan sungguh sangat mengasihi kami, sehingga kami boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan, bahkan bersuka cita buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus, urapi setiap kami, ampuni setiap salah dan dosa kami, sehingga ketika benih firman Tuhan ditabur, itu boleh bertumbuh dalam hidup kami, berakar dan berbuah lebat, sehingga hidup kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami, urapi kami. Kami yang ada di gedung gereja, kami ada di rumah kami masing-masing. Kami tidak akan terlewatkan dengan berkat firman Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Kami siap mendengarkannya. Haleluya. Mari kita semua sama-sama katakan amin. Haleluya. Seperti biasa sebelum kita duduk, mari kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita. Mari bersama dengan saya kita katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia,
Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat tim profetik yang sudah memimpin kita menyembah Tuhan dan bersukacita di dalam Tuhan. Kita beri tepuk tangan dulu buat tim profetik kita. Haleluya. Terima kasih buat pelayanannya. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Halo, shalom yang di rumah. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kita boleh kembali beribadah di minggu yang terakhir. Di hari Minggu yang terakhir, maksud saya di bulan yang kelima ini. Minggu depan kita sudah masuk di bulan yang ke-6. Nggak terasa ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu bilang, wah Pak Pendeta nggak terasa, kita terasa banget. Haleluya, puji Tuhan kita boleh ada di gereja untuk menikmati berkat firman Tuhan. Dan saya akan melanjutkan serial khotbah saya tentang pengajaran Yesus Kristus untuk hidup sebagai warga kerajaan Allah. Ini bagian yang ketiga. Bagian pertama, bagaimana warga kerajaan Allah yang menang dari setiap pencobaan, ya, karena kita hidup di dunia ini pasti ada cobaannya. Entah itu cobaan di tengah-tengah keluarga, di sekolah, di kampus, di lingkungan kita, di tempat kerja, di mana saja, ya. Tetapi Tuhan mau kita jadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Masalah boleh ada, badai boleh ada. Tetapi kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, ya, meskipun masalah berat kita masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Banyak orang kalau masalah berat menangis, ya, seperti orang yang sudah nggak punya harapan. Tetapi kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita masih bisa thank God, ya. Kita masih bisa bersyukur loh kepada Tuhan. Itu luar biasa, ya. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, selalu ada kekuatan baru, ya. Selalu Tuhan berikan kita semangat, ya. Karena kenapa kita? Karena ada harapan kita kepada Tuhan. Karena janji-janji Tuhan itu ya dan amin, ya. Janji-janji Tuhan memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Itu saja yang harus kita ingat dan kita pegang. Dan Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Amin. Dan yang 2 minggu lalu, ya, saya membahas tentang bagaimana warga kerajaan sorga harus senantiasa bersyukur, ya, berbahagia. Begitu banyak tantangan. Kalau dunia berbahagia kalau uangnya lagi banyak, depositnya wah luar biasa, ya, kekayaannya melimpah, promosi jabatan, perusahaannya berkembang, dan satu wah bahagia. Tetapi kebahagiaan orang percaya beda, ya. Berbahagialah kamu jika kamu dihina, berbahagialah kamu jika engkau miskin di hadapan Allah, berbahagialah kamu dan selain loh, beda banget dengan bahagianya dunia ini, ya. Tetapi itulah kerajaan Allah, ya. Dan hari ini saya mau menyampaikan tentang garam dan terang dunia, ya. Jadi saudara, Yesus datang membawa kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus mau kita hidup dalam kerajaan Allah. Meskipun kita ada di tengah dunia ini. Itu sebabnya semasa Tuhan kasih kita kesempatan hidup, ya, Tuhan mau ubah, ya, hati kita. Dengan firman Dia mau ubah hati kita. Supaya hati seorang yang hidup dalam kerajaan Allah itu beda dengan hati orang yang hidup masih dalam dunia, ya. Hati yang mengampuni, ya, yang rendah hati, hati yang penuh kesabaran, ya, hati yang penuh mau memaafkan orang lain, ya. Jadi Tuhan mau mengajar kita untuk mempunyai hati yang baru, ya, hati yang baru. Dan cara hidup, ya, gaya hidup yang warga kerajaan Allah beda, ya, culture-nya, cara hidupnya dengan dunia ini, ya, dengan orang yang terlalu sekuler gitu. Kita beda, cara hidup orang percaya itu beda, ya. Kita justru Tuhan mau menjadi garam dan terang, ya. Dunia tanpa mereka sadari mereka sudah menuju pada kebinasaan, ya, menuju pada kegelapan. Tetapi kita sebagai warga kerajaan Allah, Tuhan mau kita hidup menjadi garam dan terang. Nah, sebagai warga kerajaan Tuhan juga mau supaya
kita punya apa? Tuhan mau rubah keinginan kita. Ya. Karena kalau ngikutin keinginan daging tuh nggak ada habis-habisnya. Keinginan yang mau memuliakan Tuhan. Kalau keinginan daging, mungkin kita mau gerejanya yang gede, yang nyaman, yang kursinya empuk, AC-nya dingin, musiknya wah. Kalau mau ikut daging ya, kita mau cari tempat ibadah yang seperti itu. Tetapi warga kerajaan Allah apa? Keinginannya beda. Ya. Di mana saja yang penting hatinya memuliakan Tuhan, ya, it's okay. Ya. Karena hatinya diubahkan, keinginan dagingnya pun diubahkan, ya, menjadi keinginan yang memuliakan Tuhan. Nah, bicara tentang garam dan terang dunia, ya, saya pelajari garam itu ternyata manfaatnya banyak sekali. Ya. Garam itu bukan hanya untuk apa ya, buat makanan itu menjadi enak, ada rasanya, ya, tapi garam juga untuk mencegah pembusukan. Jadi kalau ditaruh garam tidak cepat busuk gitu, daging atau sesuatu apapun. Bahkan saya pelajari, wah, bermanfaat buat kosmetik dan macam-macam. Banyak sekali manfaat garam, ya. Nah, Tuhan mau kita menjadi garam dan terang. Tentunya Yesus datang ke dunia, dia adalah terang dunia. Amin. Supaya kita bisa melihat terang kemuliaan Tuhan. Kita butuh terang. Ya. Kalau nggak ada terang, kita sulit untuk bertatap muka. Kalau nggak ada terang, kita nggak bisa baca Alkitab. Ya, kita butuh terang dalam hidup ini. Nah, ini kita mau belajar. Kita buka ayat firman Tuhannya dalam Matius, Bapak Ibu. Ini Tuhan Yesus melanjutkan khotbahnya di bukit. Ya, setelah ucapan bahagia, dia melanjutkan khotbahnya dengan judul Garam Dunia dan Terang Dunia. Kepada siapa Tuhan Yesus berkhotbah ini? Kepada orang banyak, macam-macam etnis, ya. Jadi kalau kita lihat pasal sebelumnya, ada orang Galilea, bahkan orang-orang bukan Yahudi pun, ya, karena Tuhan Yesus sudah mengajar dan mengadakan mujizat, jadi banyak orang berbondong-bondong, ya, banyak orang berbondong-bondong untuk mengikut dia. Nah, mari kita baca, kita renungkan firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, setelah Tuhan Yesus berkhotbah tentang berbahagia, Tuhan Yesus berkhotbah tentang kamu harus menjadi garam dunia dan terang dunia. Ya. Garam itu sangat bermanfaat. Kalau dia sudah tawar, dia dibuang, ya, tidak ada gunanya. Jadi garam bicara tentang manfaat. Artinya dengan kata Tuhan Yesus mau bilang kamu harus bermanfaat untuk dunia ini. Kalau nggak bermanfaat, ya dibuang aja ke laut. Ya. Jadi orang percaya hidupnya harus bermanfaat. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dunia. Ya. Luar biasa, ya. Jadi kekristenan mengajarkan kita bukan jadi orang yang eksklusif, ya. Yang hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri atau untuk komunitas kita, untuk keluarga kita. Tetapi Yesus berkata untuk dunia. Siapa itu dunia?
Semua orang percaya, orang ateis, ya orang jahat, orang baik, macam-macam. Ya. Untuk mereka semua, kamu harus menjadi garam. Dan di mana dunia itu? Di mana kita berpijak. Ya. Kalau sekarang kita ada di gedung gereja, ya inilah dunia kita pada saat ini, jam ini. Ya. Jadi dunia di mana kita berada. Jadi garam itu bicara tentang manfaat. Lalu Tuhan Yesus menyinggung tentang terang. Kamu pun harus menjadi terang seperti kota di atas bukit. Kota di atas bukit, kalau malam hari itu pasti nampak. Nggak bisa ngumpet dia. Ya, selalu terlihat. Nah itulah yang Tuhan Yesus mau. Kita harus menjadi terang. Tadi firman Tuhan katakan, ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, yang memuliakan Bapamu yang di sorga. Melihat perbuatanmu yang baik. Jadi kalau kita mau berbuat baik harus nampak. Meskipun ada beberapa orang yang kalau dia mau berbuat baik dia nggak mau menonjol. Ya, saya support aja dari belakang. Tetapi kalau kita renungkan ayat firman Tuhan ini, menjadi garam dan menjadi terang itu satu paket. Ya. Tuhan Yesus tidak memisahkan. Kamu harus jadi garam dan jadi terang. Garam itu bermanfaat ketika dia sudah tidak terlihat, tetapi dirasakan. Ya. Kalau kita lihat garam, kita pegang garam nih di tangan kita. Ini belum ada manfaatnya. Betul ya? Tapi ketika garam itu sudah masuk dalam masakan, garam yang gak kelihatan, tapi kita tahu ada rasa dari rasanya. Waduh, makanannya semakin enak. Gak tawar. Ya, ada garamnya. Jadi beda prinsip garam itu. Dia bermanfaat. Ketika dia bermanfaat, dia tidak nampak. Tetapi dia bisa dirasakan. Ya, nggak kelihatan. Udah kecampur mana garamnya, udah nggak kelihatan. Tapi rasanya bisa dinikmati oleh orang banyak. Orang yang menikmati makanan itu. Ya. Dan Yesus ya mengajarkan kita harus seperti garam dan terang. Ya, artinya kita memberi rasa kepada dunia. Rasa dalam hal ini mempengaruhi ya, kita menginfluence orang dengan hal-hal yang baik tentunya. Karena garam itu bermanfaat untuk baik ya, untuk kebaikan. Dan orang lain harus melihat perbuatanmu yang baik untuk memuliakan Bapa, bukan untuk memuliakan dirimu. Bukan untuk kesombonganmu. Makanya luar biasa orang Kristen waktu awal-awal COVID itu kan, 3 bulan, 4 bulan, waduh, banyak gereja-gereja ya membagi sembako, ya, termasuk puji Tuhan, ya Glo Cibubur pun turut mengambil bagian, ya. Dan saya rasa itu panggilan menjadi garam dan terang, ya. Bukan berarti gereja itu banyak uangnya, bukan berarti gereja itu luar biasa ya. Ya. Terlalu banyak uang kali sampai bagi-bagi makanan, sampai bagi-bagi sembako, bukan. Karena ada perintah Tuhan Yesus. Amin. Dan akhirnya apa? Orang bilang, tukang ojol bilang, aduh luar biasa ya orang Kristen ya. Kok orang kita aja gak pernah perhatiin kita. Mereka sudah memuliakan Allah. Amin. Bukan kitanya. Mereka memuliakan Allah. Nah itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan. Saya bersyukur gereja terus ada di tengah dunia untuk menjadi garam dan terang. Nah jadi next, berarti menjadi garam dan terang adalah perbuatan baik yang bermanfaat bagi dunia. Udah kelewatan, ya. Belum sampai di situ multimedia. Ya, perbuatan baik yang nampak oleh dunia itu yang maksudnya garam. Ini masih garam, belum terang. Ya. Jadi perbuatan baik yang bermanfaat bagi dunia. Garam memberi rasa nikmat, memberikan kelezatan,
Dan biarlah kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Itu slide-nya belum sampai di situ. Memberi kenikmatan pada orang yang dengan apa kita memberikan kenikmatan kepada dunia ya. Lewat kebaikan kita, lewat perbuatan kita, lewat kasih kita. Ya. Dari tetangga-tetangga dulu ya. Orang-orang sekitar kita. Kita bermanfaat buat orang. Kita bermanfaat buat orang sekitar kita. Yang kemudian kita harus menjadi terang dunia. Artinya perbuatan baik yang nampak oleh dunia. Menjadi terang. Next slide. Ya. Kita harus menjadi terang. Perbuatan baik kita harus kelihatan. Bukan untuk kesombongan kita. Ya. Tetapi supaya orang tahu bahwa itulah kasih Kristus. Kita membagikan kasih Kristus. Supaya orang dunia tahu, wah, orang Kristen begitu luar biasa. Orang Kristen itu benar-benar memiliki kasih Kristus. Ya. Menjadi terang. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Jadi hidup yang bermanfaat, next slide, adalah harus dapat dirasakan dan nampak oleh orang lain. Amin. Inilah inti menjadi garam dan terang. Supaya hidup kita bermanfaat buat orang lain dan dapat dirasakan. Ya. Waktu saya memutuskan untuk menjadi gembala, siap menjadi gembala. Karena menjadi gembala bukan permintaan saya. Waktu saya memutuskan untuk siap menerima tanggung jawab menjadi gembala. Saya mendedikasikan diri saya sama keluarga saya untuk kami bermanfaat bagi banyak orang. Ya. Dan puji Tuhan, kami terus dipercayakan. Ya. Diminta jadi dosen, oke. Kami mendedikasikan diri. Ya. Untuk bagaimana kami mengajar kepada mahasiswa, menyiapkan mahasiswa-mahasiswa teologi untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Masa depan yang luar biasa. Bahkan di keluarga, ya, di kerukunan kampung, ya, istri saya sering diminta untuk jadi pengurus, bahkan menjadi ketua ekumene. Kami siap karena kami mau bermanfaat. Ya. Kami sudah mendedikasikan hidup kami untuk menjadi berkat buat orang. Ya. Tapi kami sadar kami bukan malaikat, ya, masih banyak kekurangannya. Tapi kami selalu berusaha untuk bermanfaat. Nah, itu sebabnya kesempatan hari ini saya mendorong kepada jemaat sekalian, baik yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing. Ayo, kita harus bermanfaat buat orang lain. Amin. Dan manfaat itu harus dirasakan. Karena itu perintah Tuhan Yesus. Sehingga orang lain boleh memuliakan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang membuat orang tidak dapat menjadi garam dan terang? Banyak hal yang menghambat. Banyak orang pengen, aku ingin menjadi garam dan terang. Bahkan banyak orang yang sudah dari kecil sudah Kristen. Bahkan sampai hari ini, saya melihat dia belum maksimal menjadi garam dan terang. Yang pertama saya pelajari Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu membenci dosa. Amin. Tapi dia mengasihi orang berdosa. Dia benci dosa tapi dia mengasihi dosa. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus mau mengubah. Dia datang ke dunia bukan untuk dilayani. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melayani. Dia mengasihi orang-orang berdosa. Karena dia ingin mengubah orang-orang. Ya. Kalau kita tahu salah satu murid Tuhan Yesus, Matius, itu pemungut cukai. Ya. Nah, pemungut cukai itu kan kalau zaman sekarang mungkin mirip-mirip sebagai debt collector ya. Yang dia menarik, bayar. Ya. Mereka memaksa dengan kekerasan. Tetapi Tuhan bisa mengubah hidupnya. Sampai dia memilih hidupnya mengambil jalan yang lain yang sangat berbeda. Dia menjadi murid Yesus. Bahkan dia menulis Injil. Ya. Jadi yang pertama,
Tuhan Yesus sebenarnya ingin mengubah orang yang hanya mau mencari manfaat untuk dirinya sendiri. Itu yang Tuhan Yesus mau ubah. Orang yang mau jadi garam, dia mau bermanfaat buat orang lain. Itu perintah. Tetapi banyak orang hanya mau mencari manfaat untuk dirinya sendiri. Ya. Hanya mau cari manfaat diri, ke gereja, udah ngongkos, bensin, bayar parkir, ntar bayar kolekte. Jadi dia hitung-hitungan. Bahkan banyak orang yang menolak pelayanan karena masih ada apa? Capaian-capaian, aduh saya belum nyampe target nih, saya harus punya ini, harus punya itu. Jadi dia hanya fokus untuk mencari manfaat untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Makanya perintah menjadi garam itu adalah perintah supaya kita bisa memberikan manfaat buat orang lain. Apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Lebih luar biasa lagi. Makanya firman Tuhan dalam Titus 2 ayat 12 terlalu kecil ya. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Iya, sini Tuhan Yesus ya. Mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Bijaksana. Jangan egois, adil, balance. Makanya saya kasih gambar ilustrasi kan. Gak balance itu. Lebih berat me-nya daripada others-nya. Penting saya dulu. Saya gak rugi. Ya. Me terus. Kayak iklan aja, me terus. Ya kan. Jadi gak balance. Firman Tuhan jelas mengatakan ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah. Kalau bahasa Inggrisnya godly, hidup saleh ya di dalam dunia sekarang ini. Nah, Tuhan Yesus ingin mengubah setiap orang. Jangan jadi orang yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri. Yang penting gua untung, yang penting gua nggak rugi. Ya. Kita harus memikirkan orang lain, jiwa-jiwa. Kita harus berbagi kasih. Bahkan maaf, ya mungkin ini agak keras saya mau katakan. Bahkan ada juga yang pelayanan hanya untuk mencari manfaat lahiriah. Bukan manfaat rohaninya. Datang ke gereja bukan mencari manfaat rohani. Tetapi hanya mencari manfaat lahiriah. Saya pulang dapat persembahan kasih. Ketika ada tawaran pelayanan lain dia, izin ya. Jadi hidup tuh jangan hanya manfaat saya. Jadi garam dan terang, kita harus bermanfaat buat orang lain. Orang lain aja Tuhan mau kita orang lain, apalagi buat Tuhan. Buat orang lain aja ada berkatnya, apalagi buat Tuhan. Kalau hidup kita bermanfaat untuk Tuhan, wah luar biasa. Ya. Apa yang kau tabur, engkau akan menuainya. Dan Alkitab berkata, ya, orang yang berdirilah di hadapan Tuhan tidak akan sia-sia. Ya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan. Sama seperti Yudas Iskariot. Yohanes memberi kesaksian dalam Yohanes 12. Yudas itu suka ngambil uang kas. Yohanes 12 ayat 6. Jadi mungkin Yohanes ini sebagai saksi, dia suka melihat ya. Yudas ini suka mengambil, mencuri uang kas pelayanan Tuhan Yesus. Ya. Bahkan pada akhirnya dia menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Nah ini mengikut Yesus sih, melayani sih. Tapi hanya mencari manfaat untuk dirinya sendiri. Wah ternyata asik juga ya kalau jadi bendahara. Ya. Jadi manfaat untuk diri sendiri. Saudara kasih dalam Tuhan, saya mengasihi saudara. Tuhan Yesus mau mengubah hidup kita.
Ayo kita belajar untuk jangan hanya untuk mencari manfaat diri sendiri. Ya. Ayo, mungkin saudara berkata, saya hanya ibu rumah tangga, saya hanya karyawan biasa, saya masih mahasiswa om, saya masih pelajar om. Ya. Tuhan bisa pakai siapa kita, ya, untuk bermanfaat. Asal kita mau. Persoalannya mau atau tidak mau. Ya. Bukan bisa atau tidak bisa. Kalau kita mau, Tuhan buka kesempatan itu. Dengan cara Tuhan. Tuhan buka kesempatan itu sehingga kita bisa bermanfaat orang-orang lain. Ya. Asal kita mau. Tuhan, aku mau menjadi garam dan terang di tengah dunia. Tuhan minta sama Tuhan. Nanti Tuhan buka pintu kesempatan itu. Saudara bisa bermanfaat buat orang lain lewat pelayanan di gereja. Ya. Kita gereja ini selalu ada program diakonia. Kita melayani panti asuhan, kita melayani yang, kalau melihat anak-anak yang tuna ganda itu ya, yang gak bisa makan harus disuapin. Saya masuk ke sana gak tahan, saya di luar karena sedih ya melihat mereka itu nggak tega gitu. Ya kita melayani di sana, kita berdoa, ya meringankan beban para pengurus-pengurusnya sana dengan kita membawa sembako ya, meskipun tidak seberapa. Tapi itulah tugas gereja. Kita harus menjadi garam dan terang, bermanfaat. Dan manfaat yang kita bagikan pada dunia harus nampak, harus terlihat. Supaya orang lain memuliakan Bapa di surga. Bukan memuliakan gereja Glow. Bukan memuliakan Bapak Pendeta Indra Sigar lagi. Tetapi memuliakan Bapa di surga. Ya. Itu yang pertama. Jadi Tuhan Yesus mau mengubah orang yang hanya mau mencari manfaat untuk dirinya sendiri. Hidup harus seimbang. Yang kedua, Tuhan Yesus ingin mengubah apa? Orang yang sombong. Ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, Efesus 4 ayat 2. Lemah lembut dan sabar. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, orang gak bisa jadi garam dan terang, gak bisa jadi berkat kalau orang itu sombong. Ada satu saudara tuh kalau kumpul, kami kampung, kami ada perkumpulan kampung. Saya kalau ketemu dia tuh saya paling malas ya. Karena orangnya terlalu sombong gitu. Kalau ketemu, saya berusaha untuk bagaimana saya menghindar. Ya. Nanti dia kejar lagi, ya saya perhatikan memang banyak saudara-saudara saya juga berpikiran sama seperti saya. Ya. Jadi kalau ditanya, kok terlambat? Ada ibadah kemarin, ibadah Paskah. Kok terlambat? Dari mana? Habis main golf. Ya gak usah ngomong kali main golf. Ya kan apa kek, ada sesuatu kek. Jadi apa ya? Jadi orang-orang akhirnya saudara-saudara masa Nah, saudara bayangkan orang seperti ini. Bagaimana bisa jadi garam dan terang? Karena orang sudah melihat, ini orang angkuh. Ini orang sombong. Ya. Ketika dia ada di tengah-tengah komunitas, orang sebenarnya dalam hatinya udah mereject dia kan. Ada dia lagi, ada si sombong. Ya bagaimana dia jadi berkat? Dia belum ngomong aja, orang sudah menilai dia, menjudge dia. Karena memang udah begitu orangnya. Ya kan? Jadi kita ya udahlah. Karena kita mau bahas hal-hal yang lain, jadi bahas dia, jadi ya itulah. Jadi, nah ini orang yang tinggi hati, ya dia akan sulit untuk menjadi orang yang berdampak. Ya. Nah itu sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia ya, mengajarkan kita untuk bagaimana hidup. Udahlah kalau orang menghina, karena mereka sudah mendahului menghina aku, kata Tuhan Yesus. Ya, kita sabar aja, kita jadi orang yang rendah hati saja. Justru ketika kita ada di tengah-tengah komunitas, kita rendah hati, kita lembut, justru orang banyak sukai kita. Ya kan? Kita bisa jadi berkat. Ya. Jadi jangan sombong, jangan petantang-petenteng. Ya. Kita nggak akan bisa jadi berkat. Akan bisa menjadi garam dan terang di tengah dunia ini. Tuhan Yesus mengubah orang yang sombong. Jadi jadikan hari ini Tuhan mengingatkan kita.
Mungkin selama ini kita sombong, ya. Saya sadar betul saya dulu orangnya sangat-sangat sombong. Ya. Sangat sombong. Tapi ketika Tuhan memanggil saya, memilih saya menjadi hamba, saya belajar untuk mengikis. Sombongan itu seperti bongkahan batu. Ya. Semakin lama kita sombong, batu itu, bongkahan itu makin besar. Jadi sombongan itu mengkristal. Cara mengikisnya dengan sesuatu benda yang keras. Ya. Mengikis batu, karang itu bukan dengan kapas atau kita siram-siram air. Harus dengan kapak atau dengan besi. Ya. Dan saya belajar bagaimana saya mengikis kesombongan dengan persoalan-persoalan yang Tuhan Yesus memang izinkan terjadi dalam hidup saya. Supaya saya mengikis segala kesombongan saya, keangkuhan saya. Saya merasa diri paling pintar, saya merasa diri orang yang paling berpengalaman, dan lain sebagainya. Tanpa saya sadari saya suka merendahkan orang lain. Karena sombongnya udah terlalu lama, puluhan tahun. Puluhan tahun sombong. Ya, menjadi rendah hati itu kan tidak seperti membalikan tangan, saya mengerti. Berdoa langsung tumpang tangan, pendeta tumpang langsung saya jadi rendah hati. No. Ada prosesnya juga untuk mengikis itu. Ya, lewat masalah, lewat pergumulan ketika kita dihina. Aduh, mesti sabar, mengikis itu. Ya, kita difitnah. Dulu berat sekali. Ya, sekarang saya orang fitnah senyum aja, tidur aja gitu kan enak. Kalau dulu nggak bisa tidur, ya kan. Tapi itulah Tuhan izinkan supaya melatih kesombongan kita untuk dihancurkan gitu. Mungkin saudara tanya, Pak Indra masih sombong nggak? Ya masih. Jujur saya katakan, saya masih sombong. Tapi bongkahannya udah nggak gede banget. Ya, mulai mengecil. Dan saya berjuang terus. Untuk terus mengikis kesombongan saya. Ya. Mengikis. Proses. Dan Tuhan mau ya, kita orang yang sehingga apa kita jadi berkat. Karena kalau kita sombong, orang nggak mau pakai kita. Ya. Orang nggak percayakan kita. Karena kita terlalu sombong, arogan. Ya. Justru ketika kita rendah hati, ya, di situ Tuhan angkat kita. Ya. Jadi janji firman Tuhan, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, itu digenapi. Dulu nggak pernah mimpi saya jadi gembala. Nggak pernah mimpi jadi direktur penjaminan mutu Sekolah Tinggi Teologi Indonesia. Tiba-tiba Tuhan angkat. Udah Pak Indra aja jadi direktur loh. Siapa saya gitu kan. Tuhan angkat. Ya. Dan itulah janji firman Tuhan digenapi. Apa kita terus mau belajar untuk rendah hati ya. Belajar. Saya pun sampai sekarang masih terus belajar untuk mengikis segala kesombongan itu. Dan yang ketiga, yang terakhir. Tuhan Yesus mau mengubah orang yang suka bersungut-sungut. Orang yang suka bersungut-sungut, suka komplain, gak bisa jadi berkat. Betul gak? Sungut-sungut itu virus, saudara. Menjangkit. Kalau ada orang yang mengeluh sama temannya, aduh, zaman susah banget ya. Aduh, sekarang apa-apa naik, apa mahal, udah itu pekerjaan lagi sepi, lagi ini. Temannya langsung bilang, iya ya, aduh ya jadi kejangkit. Padahalnya tadinya gak mau bersungut-sungut, karena dia curhat sama temannya juga jadi kebawa ikut bersungut-sungut gitu kan. Nah saudara, orang yang bersungut-sungut ini gak bisa jadi berkat, gak bisa jadi garam dan terang. Ya. Kehadirannya, aduh mengeluh terus, bersungut-sungut. Ya, malah orang menjauh, nanti dia minjem duit lagi sama gua nih kan. Tiap kali datang bersungut-sungut, ngeluh, lama-lama minjam duit nih. Jadi orang jadi menjauh, ya kan? Jadi Tuhan Yesus orang yang suka bersungut. Makanya firman Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes 6 ayat 43, jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Nah, itu perintah yang sangat keras. Jangan kamu bersungut-sungut. Bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian bisa 40 tahun, padahal kalau jalan lurus saja itu mungkin gak sampai sebulan. Tapi bisa 40 tahun. Berapa ratus bulan tuh. Karena apa? Bersungut-sungut. Suka komplain.
Padahal di siang hari ada tiang awan supaya nggak kepanasan. Malam hari ada tiang api supaya nggak kedinginan. Ketika lapar Tuhan berikan roti mana. Tapi hidup mereka selalu bersungut-sungut. Itu yang membuat mereka apa? Terputar-putar di padang gurun. Padang gurun kan itu bicara penderitaan Bapak Ibu. Padang gurun kan bicara suatu keadaan yang tidak nyaman, yang tidak enak. Akhirnya mereka lama di situ, di tempat yang tidak enak, yang tidak nyaman itu. Karena bersungut-sungut. Nah, jadi stop untuk selalu mengeluh. Setiap orang ada masalah. Pasti ada pergumulannya masing-masing. Karena kita belum tinggal di sorga. Selama kita tinggal di dunia ada aja masalah. Tetapi stop untuk bersungut-sungut. Pakai mulut kita memuliakan Tuhan. Pakai mulut kita untuk mengucapkan thank God. Apapun masalah yang aku hadapi, aku mengucap syukur. Makanya nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus 5:20. Ucaplah syukur senantiasa atas apa? Segala sesuatu. Segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Yang enak-enak, yang enggak enak, yang pahit, yang nyebelin. Mengucap syukur atas segala sesuatu. Dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Mengucap syukur. Ya. Kalau kita sungut-sungut, kita nggak bisa jadi garam dan terang. Kita nggak bisa jadi berkat. Padahal itu perintah Tuhan Yesus. Tuhan kita. Yang kita muliakan, yang kita sembah. Perintahnya kepada saudara dan saya. Jadi garam dan terang. Bermanfaat buat orang banyak. Dan perbuatan baikmu harus nampak. Seperti kota di atas bukit. Agar mereka memuliakan Bapa di surga. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang terus mengingatkan. Bahkan memberikan pengertian kepada jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami semua Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau menjadi garam dan terang. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami hanya fokus untuk mencari manfaat diri sendiri. Untuk hanya mencari manfaat buat keluarga kami saja. Tetapi hari ini firman Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa kami harus jadi berkat buat dunia. Kami harus jadi berkat buat orang lain. Tuhan mengajar kami agar hidup kami harus bijaksana, harus adil. Hidup harus balance. Ada saat kami mencari manfaat kami. Tetapi ada saatnya Tuhan mau kami menjadi manfaat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu untuk menjadi garam dan terang di tengah dunia ini. Sekali lagi Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami. Ampuni kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Indra Sigar Laki yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua, baik jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Dan sebelum kita memberikan yang terbaik melalui persembahan, saya akan bacakan beberapa pengumuman penting. Informasi pelayanan gereja GBI Glow Cibubur. Yang pertama, ibadah 10 Days Anointing bersama Bapak Gembala senior kita, Bapak Pendeta Gilbert Wendong, yang sudah berlangsung dari tanggal 7 Mei dan akan berlangsung sampai tanggal 5 Juni, dan malam ini hari yang ketiga.
seperti biasa ditayangkan pada pukul 19.00 live on melalui Facebook dan YouTube. Untuk sementara ibadah SDK Surga di Keluargaku yang biasa melalui aplikasi Zoom serta Praise, Worship and Prayer untuk sementara minggu ini diliburkan. Dan yang kedua, ibadah raya minggu pada tanggal 5 Juni 2022 jam 10 waktu Indonesia bagian Barat bersama Bapak Gembala Bapak Indra Singgarlaki, dan ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Dan ibadah onsite di Komplek Pertokoan Concordia Trafalgar, Blok SRC 15, Kota Wisata Cibubur, dan online melalui live streaming Facebook di GBI Glow FC Cibubur dan YouTube Glow Cibubur. Dan persembahan syukur, persembahan pembangunan, dan persepuluhan dapat melalui transfer bank di nomor rekening BCA 740-1488-999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur, dan persembahan juga dapat ditransfer melalui BCA Mobile, BNI, Livin Mandiri, BRIMO, OVO, Dana, GoPay, dan Link Aja. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa, saya akan bacakan ayat firman Tuhan untuk persembahan kita yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari Bapak Ibu sekalian dan jemaat Tuhan, kita sama-sama berdoa untuk persembahan kita. Bapak, terima kasih untuk semua hal baik yang Tuhan sudah sediakan dan Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala Indra Singgarlaki. Biarlah firman Tuhan menguatkan setiap kami dan jemaat-jemaat, baik jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Dan saat ini kami akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini boleh dipakai untuk perluasan kerajaan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga mengucapkan berkat untuk setiap tangan-tangan yang akan mempergunakan persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sambil kita memberikan persembahan, sama-sama kita memuji bersama dengan tim profetik. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat memberi Bapak Ibu Saudaraku. Yang ada di tempat ini boleh memberinya di depan. Buat Bapak Ibu Saudara yang di rumah boleh memberikannya melalui transfer bank yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sama-sama kita akan pujian ini. Kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberi, yang saya undang untuk setiap kita bangkit berdiri bersama-sama. Sungguh ku bangga Bapa, punya seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih.
kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan. Sekali lagi, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya, kita tundukkan kepala, kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk firman, terima kasih untuk kesempatan kami boleh menabur di rumah Tuhan lewat persembahan yang kami bawakan di gedung gereja maupun yang kami transfer lewat bank. Kami memberinya dengan tulus hati, kami memberinya karena kami tahu Tuhan sungguh mengasihi kami. Berkat Tuhan begitu melimpah dalam hidup kami. Sesungguhnya tidak dapat kami membalas kasih Tuhan selain memberinya hidup kami dengan ketulusan kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah, kami terus menopang doa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai, negeri di mana kami lahir dan dibesarkan. Tuhan berkati bangsa kami, proses-proses vaksinasi yang masih terus berjalan, bahkan proses pembangunan IKN kami menopang dalam doa, biar segala sesuatunya Tuhan campur tangan, sehingga pembangunan IKN boleh terselesaikan sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh pemerintah kami. Kami menopang doa Bapak Presiden kami yang kami kasih, Bapak Jokowi. Tuhan senantiasa memberikan dia kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan untuk memimpin Indonesia yang begitu beragam. Ya Tuhan, Tuhan tolong mampukan dia dengan hikmat Tuhan, sehingga bangsa Indonesia semakin aman, damai, bahkan maju, sehingga bangsa Indonesia boleh menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Nama Tuhan dimuliakan. Kami rindu Indonesia diberkati oleh Tuhan, banyak jiwa-jiwa boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih gereja Tuhan juga Tuhan berkati, khususnya gereja Glow Fellowship Center baik di pusat cabang-cabang, di luar negeri maupun di daerah-daerah. Tuhan pakai setiap hamba-hamba-Mu. Ya Tuhan, Tuhan urapi sehingga gereja Glow boleh menjadi berkat, boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini untuk kemuliaan Bapa di sorga. Berkati senior pastor kami Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong bersama istri, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu semua dalam perlindungan Tuhan. Biarlah kekuatan juga kesehatan Tuhan anugerahkan dalam hidupnya, bahkan pengurapan yang selalu baru Tuhan terus curahkan dalam hidupnya untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Nama Tuhan dimuliakan. Kesempatan ini juga kami berdoa buat jemaat Tuhan yang mungkin sedang sakit, apapun penyakit yang mereka derita di dalam kelemahan tubuh mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Yesus tabib yang ajaib. Yesus tidak pernah berubah, dahulu kemarin hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mujizat masih ada dan mujizat dinyatakan bagi setiap saudara-saudara kami yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga zaman Tuhan, kesembuhan terjadi atas buat saudara-saudara kami yang sedang sakit, bahkan yang kekurangan. Tuhan berkati sehingga mereka tidak kekurangan akan makan dan minum. Tuhan cukupkan segala keperluan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong. Mereka yang usahanya sedang diambang kebangkrutan, Tuhan topang, Tuhan dalam nama Tuhan. Bahkan mereka yang terikat dengan hutang-hutang, mereka yang terlilit dengan terpuruknya ekonomi, Tuhan tolong, Tuhan jalan keluar, Tuhan berikan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Kaulah yang kami rindukan Tuhan untuk menjaga, menolong, memberkati perjalanan kami pulang, sehingga kami boleh tiba dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Jemaat sekalian, jadi jemaat yang penuh sukacita, hidup dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Jadi jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Jadi jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang senang hati untuk berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai
Dimanapun Tuhan tempatkan, jika kau siap katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cinta kasih yang agung serta keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah ketiga yang esa itu memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita, memberkati studi kita, bahkan memberkati kesehatan kita, dan memberkati masa depan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap taat dan tetap setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang telah menerima berkat-Nya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dariku. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, Yes, amin. yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Katakan, ku terima. Ku terima sekarang, Ku terima sekarang. ku terima sekarang, Ku terima sekarang. ku terima sekarang kemenangan dariku. Haleluya. Silakan duduk. Ibadah telah selesai. Silakan duduk. Ibadah telah selesai. Silakan bersaat teduh, berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.